Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba bahas nih tentang apa itu TF-IDF atau mengenal lebih jauh tentang TF-IDF di dalam NLP. Nah, TF-IDF sendiri ini adalah merupakan singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency, di mana ini adalah sebuah cara untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam sebuah dokumen atau sebuah kalimat. Nah, ini dokumen tersebut itu akan dibandingkan dengan dokumen lain atau dicek secara menyeluruh gitu ya. Nah, sederhananya TF-IDF ini digunakan untuk menilai apakah suatu kata itu memiliki bobot penting dalam sebuah kalimat tersebut gitu ya, atau dalam sekumpulan kalimat. Atau misalkan kalau kalian datanya itu adalah dataset berupa tweet, berarti proses TF-IDF ini mengecek suatu kata seberapa penting sih bobotnya gitu di dalam kumpulan tweet tersebut gitu. Nah, terus untuk TF sendiri ini adalah fungsinya sebagai penghitung seberapa sering kata itu muncul dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah dokumen. Lalu kemudian untuk IDF ini adalah untuk menghitung seberapa jarang kata itu muncul di seluruh dokumen atau di seluruh kalimat. Nah, lalu kemudian apa sih manfaat kita melakukan TF-IDF ini dalam NLP? Nah, TF-IDF sendiri ini ternyata sangat penting, teman-teman. Jadi si TF-IDF ini itu berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur, di mana ini akan membantu kita memilih kata-kata yang benar-benar penting untuk memahami sebuah kalimat atau sebuah dokumen, di mana ini caranya adalah dengan mengurangi pengaruh kata-kata umum seperti misalkan dan, di, atau adalah gitu ya. Nah, itu jadi TF-IDF ini hanya mengambil gitu ya kata-kata yang memiliki bobot penting aja yang nantinya akan dianalisis gitu. Terus kemudian di dalam TF-IDF ini juga ada yang namanya prapromosesan datanya, di mana di dalam TF-IDF ini digunakan untuk mengubah teks menjadi angka atau vektor sehingga bisa diproses oleh algoritma pembelajaran atau machine learning. Karena memang algoritma itu hanya mengertinya itu sebuah angka ya teman-teman, gitu, digit angka 0 dan 1 misalnya. Nah, terus kemudian ini juga akan sangat berpengaruh untuk ketika teman-teman membuat sebuah proyeknya itu adalah sebuah klasifikasi atau analisis teks. Dengan metode TF-IDF ini, teman-teman akan membuat si algoritmanya itu menjadi lebih efisien, teman-teman. Lebih efisien kenapa? Karena memang komputer ini jadi dapat fokus pada kata yang udah relevan. Karena memang kan di awalnya itu atau di TF-IDF ini itu dia ada proses untuk pemilahan kata-kata yang penting aja. Jadi ketika misalkan kita berikan data itu ke dalam algoritma, itu adalah bentuk kata yang memang sudah relevan atau bentuk dokumen yang sudah relevan yang diprosesnya. Kemudian bagaimana sih Mas Adi perhitungan secara matematiknya gitu ya. Nah, ini yang sering biasa itu saya dapatkan di pertanyaan ketika dulu waktu saya masih mengajar di AI. Dan ketika sharing session gitu ya dengan teman-teman pengajar, itu pasti di akhir presentasi akan ditanyakan, lalu perhitungan matematiknya seperti apa gitu. Nah, TF-IDF ini perhitungan matematika itu ada teman-teman. Jadi rumusnya untuk TF ini adalah rumusnya jumlah kemunculan kata dalam dokumen kemudian dibagi dengan jumlah total kata dalam dokumen. Dokumen ini gampangnya adalah kalimat gitu. Jadi jumlah kemunculan kata dalam sebuah kalimat dibagi total kata dalam kalimat itu ada berapa. Contoh misal gini, kita punya kalimat yaitu saya makan nasi enak. Nah, itu satu kalimat, dan di dalam satu kalimat itu ada 5 kata ya. Saya makan nasi enak, ada 5 kata. Contoh kita pengen menghitung TF dari nasi itu sendiri misalkan. Nah, nasi kalau kita lihat dari satu kalimat itu ada 2 kata, muncul 2 kali gitu dalam satu kalimat itu. Maka rumusnya itu akan menjadi TF sama dengan 2/5. Nah, itu hasilnya adalah 0,4. Nah, itu untuk hasil TF-nya. Sekarang kita akan coba hitung nilai dari IDF-nya. Nah, rumus IDF sendiri itu adalah total jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Nah, untuk dokumen sendiri itu sama-sama tadi kita sepakatin di awal bahwa itu adalah kalimat ya teman-teman. Jadi
kita di sini misalkan contoh kita punya 3 dokumen atau 3 kalimat, dan kemudian kita hitung nih katanya itu adalah kata nasi gitu ya, dan dimana kata nasi ini hanya muncul di dokumen pertama aja gitu. Nah maka dari rumus yang tadi kita sudah dapat untuk KDF, jadinya adalah log dalam kurung 3/1, karena total dokumen yang kita punya itu adalah 3 dokumen atau 3 kalimat. Lalu kemudian kemunculan dari kata nasi sendiri itu hanya muncul di 1 kalimat atau 1 dokumen gitu. Nah karena hanya muncul 1 atau di 1 dokumen atau di kalimat yang pertama aja, maka dia jadi 3/1. Kalau misalnya kata nasi itu juga muncul misal di kalimat yang kedua, maka jadi 3/2 atau log dalam kurung 3/2 gitu. Nah lanjut coba kita hitung lagi. Ketika misalkan nilainya adalah log dalam kurung 3/1, maka hasilnya adalah log dalam kurung 3, dan hasil akhirnya adalah 0,477. Nah sekarang kita udah dapat nih untuk nilai TF dan juga IDF. Nah selanjutnya kita akan hitung nih untuk nilai TF IDF nya itu berapa sih. Nah rumusnya adalah TF dikali IDF. Untuk nilai TF itu tadi kita dapat 0,4, lalu kemudian untuk IDF itu nilainya adalah 0,477. Nah jika dikalikan maka hasilnya adalah 0,191. Nah itu kurang lebih teman-teman untuk perhitungan matematika TF IDF. Nah mungkin untuk video kali ini cukup sampai di situ dulu. Nanti kita akan coba bahas untuk bagaimana sih implementasi dalam codingan Python-nya gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.